Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. Oke. 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Keluarga Shaddai kamu kembali mendengarkan suaranya Jericho Yoga ya di hari Minggu malam jam 8 sampai jam 9. Di El Shaddai Podcast kali ini ada seorang laki-laki maco. Waduh, brengosnya gitu. Jericho bersama dengan Eka di El Shaddai Podcast. Oke, Eka, perkenalkan dirimu secara lengkap dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Namaku Eka. Bisa dipanggil Eka. Kepanjangannya Eka Wijaya. Yes. Tinggal di Musosongo. Kerjaan si mahasiswa. Mahasiswa ya, sambil ngerjain ya satu dan banyak hal ya. Yang penting punya uang. Oke nih. Oke, Eka Kristen dari lahir ya. Jadi emang lahir dari keluarga Kristen, mengenal Yesus mulai dari jujur dari SMP sih. SMP ke SMA itu baru benar-benar kenal Yesus itu sebenarnya itu siapa. Ya, Yesus itu siapa dan apa di kehidupannya Eka gitu ya kayak. Boleh deh tolong diceritain secara sederhana aja sih bagaimana ceritanya Eka akhirnya menerima atau mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi nih ya, bukan karena emang lahir udah Kristen. Gimana Kak? Gimana ya? Berawal dari dari SMP ke SMA itu aku kan SMP itu pacaran. Oke. Pacaran tapi beda agama. Terus habis putus itu di SMA, nah itu baru kayak aktif di gereja pelayanan. Berawal dari situ terus ikut retret. Terus ada satu momen di mana pembawa acaranya jadi tamu dari retret tersebut ngajakin, jadi ngenalin dan kayak gimana ya, janji sih buat janji altar call gitu lah ya. Altar call tapi itu seruangan gitu. Siapa yang mau ngorbanin hidupnya buat Yesus gitu. Itu kayak terlalu heroik sih buat anak muda di umuran segitu. Kayak, wah nanti gimana aku kalau belenjani mengingkari ya, mengingkari janji tersebut dan lain-lain lah. Terus aku nggak tak ambil pusing, kayak feelsnya tuh dapat di ruangan itu dapat lah. Terus aku pasrah dan bilang ya tak serahin semua gitu pas awalnya itu. Terus berawal dari situ sih. Besok itu udah mulai kayak masa-masa dimana Yesus itu mendampingi dari situ. Oke. Ini dimulai perjalanan spiritual pribadi dengan Kristus itu SMA ya. Di let's say salah satu momen retreat gitu lah. Biasa anak-anak muda gitulah ya. Oke deh, dan setelah saat itu tentunya ada cerita-cerita yang menarik ya, perjalanan bersama Kristus daripada seorang Eka Wijaya itu. Boleh dong diceritain, tapi nanti ini tetap di El Shaddai Podcast. Oke, keluarga Shaddai, kamu masih dengerin Jericho dan juga Eka. Oke, Kak tadi sempat sharing SMA itu, awal SMA lah ya, ketemuan sama Kristus, ketemuan sama Yesus waktu momen retreat nih. Abis itu, so how? Abis retreat yang mulai aktif sih di kegiatan gereja, lebih aktif gitu. Jadi kayak pelayanan apapun seminggu
mungkin 3 sampai 4 kali ke gereja. Ambis kan. Ambis bener. tiga Yesus kan. Kayak ikut komsel, terus ibadah pemuda, masih ibadah umum, belum pondok dalam. Nah itu kayak wah, hidup itu maksudnya hidup itu kayak kegiatan ke gereja itu harus jadi jadwal yang pasti. Nah dari situ terus lama-lamaan ada ada kayak dorongan dari teman buat baptis. Nah, aku baptis, dan baptisnya itu kan ada 2 pilihan, yang bisa request nama, kalau enggak minta didoain dan dapat nama apa. Lah saya kan bingung, namaku terlalu Jawani sih. Terlalu Jawani, jadi kalau disambung apa itu nggak kepikiran itu. Terus udah dapat nama Andreas itu, ya bersyukur aja sih. Itu nyerempet ke impian gitu. Wah, apa nih Andreas ya? Jadi sekarang namanya udah jadi Andreas Eka Wijaya. Iya. Wah, gila. Impian apa itu kira-kira Andre? Andre. Impianku jadi tentara sih. Maksud tentara. Andreas kan seorang prajurit Kristus, yang aku dapat dari kata makna kata itu apa nama itu ya gitu, prajurit yang tangguh itu, jadi pandang merah apapun kondisinya. Itu sih, jadi kayak wah, kayak dapat booster gitu. Booster kalau mau nyerah gitu. Wah, nama gue ini berarti emang panggilan gue kayak gini. Harus tetap kuat apapun kondisinya. Lagian juga harus sadar juga jalannya sama siapa. Jalannya sama siapa ya kan. Nah, terus kan tadi ada akhirnya punya nama itu, terus punya satu keinginan, ya kan? Terus gimana itu? Keinginan, nah itu diceritain nanti. Oke, boleh, it's okay. Nah, selain itu gimana nih, Eka? Habis itu ikut Kristus, terus kehidupan kerohaniannya Eka sebelum dan akhirnya setelah mengenal Kristus gimana? Ada perubahan seperti apa? Perubahannya tuh ya sebenarnya kayak kehidupannya tadi. Semakin levelnya naik, semakin berat. Nggak mungkin semakin mudah gitu. Tapi bedanya di kondisi apapun pas musim yang berat itu masih ada potongan gitu dari support gitu ya. Support dari itu dari Yesus. Iya dong. Nah, ini kan kita bersyukur ya, kita bersama-sama dengan Yesus sampai di Natal 2021 nih ya. Udah masuk bulan Desember, di momen-momen Natal seperti ini ada gak sih Eka salah satu atau mungkin beberapa pekerjaan Tuhan yang dialamin sama Eka selama atau pas momen Natal ini, ada gak sih? Momen Natal itu sebenarnya momen paling tak tunggu sih. Desember kan musim dingin. Maksudnya selalu hujan ya, bukan musim dingin. Tidak ada salju di sini. Ya musim hujan lah. Terus cenderung lebih sering di rumah. Kalau keluar kan mager gitu. Ya mau nggak mau harus nikmati suasana bersama keluarga. Itu sih momen Natal. Itu jarang didapetin orang lain gitu di keluarga saya. Itu sih satu momen Natal tuh. Ada cerita waktu tahun berapa? Kayaknya mulai dari 2017 itu. Aku kan mulai ekspansi tuh. Apa nih? Jadi nomaden. Jadi nomaden. Jadi nomaden sama keluarga, mau terpaksa harus gitu, terus di titik terendah dalam hidup sih. Kalau saya ngerasanya gitu, karena emang
Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus kasih proposan itu kan bukan secara ya gitu aja, itu enggak, pasti ada tujuan yang buat kehidupan selanjutnya. Nah, itu terus dari ekspansi itu kan apa sih ini nomaden, maksudnya sama keluarga, tempat tinggalnya ya nomaden ya, jadi berpindah-pindah tempat tinggalnya ya, harus diizinkan, ada nemu momen harus pindah ke sana pindah ke situ karena satu dan lain hal gitu ya. Iya. Nah, terus ada nggak sih cerita yang Eka rindu bagiin sama Jericho sama keluarga El Shaddai juga, momen yang paling nggak terlupakan selama Natal bersama keluarga, mungkin apa nih? Ya momennya tuh dari momen-momen pindah-pindah tinggal itu, kita ada keluarga itu kayak setiap saat tuh, waktu itu kisaran 2 tahun itu kita doa setiap Natal tuh selalu kayak punya harapan dulu kan, kita harus punya rumah lagi, dan itu pasti akan terjadi kan, janjiannya itu sama Tuhan bukan sama manusia kan. Jadi pasti dikasih. Ya puji Tuhan 2020 kemarin bisa menikmati suasana Natal di rumah sih, dan itu gimana ya, kayak nggak ada beban lebih gitu. Samanya tuh kan kalau di tahun 2017 sampai 19 itu kita sekeluarga itu kayak banyak yang struggle lebih gitu, jadi sedikit waktu buat kumpul bersama-sama keluarga. Terus juga benar-benar momen Natal bisa dinikmati meskipun COVID-19. Iya ya, 2020 kemarin ya. Oke, jadi dari mulai ya, let's say apa ya, kita ulangin lagi kata nomaden itu semenjak 2017 ya. 2017, 18, 19 sampai akhirnya 20. Harapannya tidak nomaden lagi lah ya. Nah, bisa diceritain dong, tolong diceritain sama Jericho sama keluarga El Shaddai juga, ada momen apa saja sih atau struggle apa yang dialamin selama 17 ya, 18, 19, 20 selama kurang lebih 3 tahun itu apa aja, bisa tolong diceritain dong. Ya, yeah. Tetap bersama Jericho dan di El Shaddai Podcast. Keluarga sini kamu masih mendengarkan Jericho Neo Yoga dan Andreas Eka Wijaya di El Shaddai Podcast. Oke, Eka, keluarga Shaddai, juga buat kamu yang lagi dengerin podcast ini juga bisa kamu dengerin keluarga El Shaddai di YouTube-nya El Shaddai FM ya, di El Shaddai FM 91.3 ya. Kita ada video yang bisa kamu tonton di sana ya, keluarga El Shaddai. Kamu juga bisa bukan kamu juga bisa sih, tapi kamu harus dengerin El Shaddai Podcast setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam di 91.3 El Shaddai FM gitu, biar ada ekonya. Oke, siap. Santai aja, santai. Ini kurang apa sih, tempe goreng itu enak kali ya ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa kita apa sih Kak? Ngerasani Tuhan ya, ngerasani pekerjaan Tuhan. Gibah, bukan gibah sih, gibah mungkin konotasinya negatif ya. Tapi ya itu tadi, ngerasani Tuhan karena pekerjaan Tuhan tuh tiap hari makin keren dalam kehidupan kita ya kayak. Dan by the way, keluarga sini for your information juga ini, bahwa Eka sama Jericho ini sudah kenal juga udah cukup lama ya Kak ya. Iya. Waktu Eka kelas 6 SD ya. Iya bener ya, kelas 6 SD. Wow. Sekarang Eka semester berapa? Tapi ada beberapa gap year lah ya. Jadi ya cukup kenal ya. Kita cukup saling mengenal satu dengan yang lain nih keluarga Shaddai. Nah, kalau kamu nih keluarga Shaddai juga pengen kesaksian atau pengen sharing di El Shaddai Podcast, bisa banget ya, langsung aja DM El Shaddai FM di @elshaddai_radio, atau kamu juga bisa WhatsApp ya di nomornya El Shaddai FM di 085528227777. Oke bro, lanjut nih, gimana ceritanya selama let's say mungkin Jericho bisa bilang perjuangan ya, perjuangan untuk kembali mendapatkan tempat tinggal yang tetap dari 2017, 18, 19 sampai akhirnya puji Tuhan 2020 akhirnya you got your
new house, dapat rumah lagi, dan terlebih lagi di momen-momen Natal ya, yang Eka bilang tadi. Setiap Natal tuh rasanya kayak pengen ngumpul. Ya gimana nih, kok malah cerita yang cerita nih. Oke. The time is yours, silahkan. Momen Natal tuh itu banyak sih. Dari tahun 2017 sampai 2020 itu kan aku kan pindah-pindah, jadi mau sana juga sini. Kontraktor ya. Kontraktor. Sama waktu itu. Ya, jadi kamu masih kontraktor nih. Kok malah saya yang curcol? Silakan bro. Ya, jadi kontraktor tuh nggak enaknya tuh harus mindahin peran-peran terbang yang banyak. Susah. Ya itu sih salah satu struggle juga. Aku sama keluarga ya, kita benar-benar dah berserah gitu. Pasrah sama berserah kan beda. Kalau pasrah kan kita nyerah. Kalau berserah kan kita tetap usaha dan percaya itu pasti ada jalan. Karena puji Tuhan selalu ada jalan. Jadi dengan orang baru dan nggak tahu itu angin dari mana itu. Dari Tuhan lah. Ya pastinya. Maksudnya gitu. Yes. Ya dari Bapak tetap pertolongan Tuhan buat kerja sana, ada tambahan, terus mama juga ada usaha juga dan lain-lain. Kalau dari situ sih kayak Tuhan Yesus sih sembuhkan anak. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, yang ini udah rencana Tuhan gitu. Kalau bukan rencana Tuhan, maksudnya emang benar-benar kutuk dari Tuhan untuk buat keluarga itu kan, aku nggak akan secepat itu pulih. Nah, Tuhan Yesus selalu memulihkan di waktu yang tepat. Dan yang puji Tuhan sekarang udah dapat rumah itu, ceritanya lumayan panjang gitu. Tapi intinya tuh itu balik lagi tadi pintu-pintu yang dibukakan sama Tuhan tuh kayak nggak ada yang tahu itu keluarga aku, cuman ngikutin aja jalurnya. Relax aja. Kalau dibuat susah kan juga nanti jadi beban sendiri. Ya aku mungkin sebagai anak ya di keluarga, meskipun baru sebagai anak belum bisa ngerasain gitu perjuangan keluarga dan lain-lain, tapi aku juga ikut serta ya support ke orang tua, kakak semua. Ya gitu sih salah satu momen apa tuh aku selalu minta harapan baru buat Tuhan Yesus. Ada yang ulang tahun siapa yang minta aja. Iya, kita yang ulang tahun kita minta kado. Yesus yang ulang tahun kita minta kado. Iya. Manusia. Iya. Mungkin bisa diceritain agak lebih detail nih Kak. Ini kepo nih. Jadi kepo, jadi pengen tahu juga nih gimana sih struggle-nya. Mungkin biar keluarga Al-Shaddai, biar kita ngerti bahwa bahkan di dalam ini salah satu potongan lagunya Sydney Mohede yang judulnya Selalu Bersamaku itu kan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan aku tahu Tuhan beserta aku tahu Engkau selalu bersamaku, Engkau yang Tuhan. Bisa tolong ceritain nggak nanti hal-hal ya detail tapi nggak terlalu detail gitu, jadi biar keluarga Al-Shaddai bisa ngerasain juga apa yang Tuhan kerjain di dalam kehidupannya Eka. Jujur sih itu gimana, salah satu struggle ya. Ya aku semenjak dapat problem apa ya, ini maksudnya terobosan sih. Maksudnya terobosan dari Tuhan. Aku jadi banyak ngasih waktu gitu buat Tuhan, kayak saat itu apa enggak sih, nggak tahu sih kalau aku sih mau momen sama Tuhan berdua di kamar gitu kayak di dimensi lain gitu. Ya, lah itu ya salah satu lagunya walaupun aku tak dapat melihat. Iya. Itu lagunya siapa nggak tahu. Walau ku tak dapat melihat. Pokoknya dengan drama itu
iringan struggle dimanapun aku berada juga cuman itu jawabannya, cuman Tuhan yang bisa ngasih jawaban setiap saat, setiap hari. Ya, itu struggle-nya. Nah, selama akhirnya ya selain dapat struggle ya, ada hal apa sih yang membuat Eka akhirnya tetap bertahan, tetap mengikuti Yesus, tetap istilahnya ya orang yang namanya orang struggle kan ya kan banyak yang struggle terus anak-anak muda mungkin ya di luar sana ada yang mungkin lari dari struggle itu ke hal-hal yang let's say menjerumuskan mereka, atau mungkin kalau kita nggak hati-hati ke hal-hal yang nggak membangun, yang semakin membuat jauh sama Tuhan. Tapi apa sih yang bikin Eka nempel gitu sama Tuhan? Nah, itu salah satu hal aneh yang aku rasain sendiri. Aneh nih, gimana nih? Ya anehnya tuh kayak gimana ya? Aku dapat masalah malah dekatnya sama Tuhan. Meskipun aku kadang ngerasa nggak layak, tapi ya selalu ada itu Pak yang ngingetin di dalam hati itu kayak aku di sini dulu, kamu nggak usah kemana-mana. Karena semakin kesini tuh kayak belajar kalau nggak ada jawaban pasti di luar sana, apapun manusia, uang ataupun apapun impian, cuman Tuhan yang jadi jawabannya. Nah itu sih salah satu kunci aku bisa struggle sampai sekarang, bisa fokus kayak nggak ngalihin kemana-mana. Ya meskipun kadang melenceng sih, namanya anak muda, lingkungannya banyak banget kan. Iya. Maksudnya kita sebagai anak muda kan pengen tahu gitu, belum pernah nyoba. Kalau orang tua kan biasanya kan udah pernah nyoba semasa muda kan, dia sering nabrak sana nabrak sini. Itu sebenarnya kayak gitu, cuman tuh kayak anehnya tuh selalu ada yang menarik lagi gitu. Iya. Salah satunya kaos ini. Apa nih? Ini pakai kaos apa nih? Udah, ini beneran. Baca dulu nih. He will never let you go. Wah, keren nih. Jadi aku juga punya kaos nih. Baru juga nih. Ya ampun. Kasian nih keluarga Alsyadi kan dengerin doang nggak bisa nonton. Makanya kamu nonton YouTube. Bisa kelihatan nih kaosnya nih. Keren ini. Salah satu hal yang kita pakai bukan hanya sebatas identitas, tapi kayak ngingetin ya satu hal tentang Tuhan. Ini Eka pakai kaos, ini bukan promo juga ya, maksudnya tapi ya jadi aku sendiri juga terberkati bahwa ada di tangan ya kan, ada satu tangan kita, tangannya dipegang sama Yesus. Terus ini jadi aku juga pakai kaos ini kapal, terus ada ombak gede kan, Tuhan ada di sana ya kan, gitu kan. Nah biasa lah ya anak muda lah ya. Oke nih keluarga Alsyadai sama Eka juga nih. Lalu apa sih yang rindu Eka bagiin ke keluarga Alsyadai, terlebih di momen Natal ini ya? Entah kita pun nggak pernah tahu ya, ini Natal kita yang keberapa. Mungkin kita udah hitung nih sekian, ini tahun ini tuh Natalnya Jericho yang ke-17. Ngapusi banget, tiba-tiba ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah 17 tahun lagi kita masih ada Natalan di dunia ini ya. Nah, mumpung momennya nih Eka, apa yang bisa Eka encourage ke keluarga Alsyadai, apa yang Eka bisa bagiin supaya barangkali keluarga Alsyadai di luar sana yang ngalamin fase yang sama dengan apa yang Eka sedang alamin atau sudah pernah Eka alamin, sampai akhirnya bisa sharing di sini so they can keep going strong. Apa itu setelah yang satu ini, tetap di Alsyadai Podcast. Okay, you're still listening to the 91.3 Alsyadai FM, Spirit for All Nations, bersama Jericho Yoga dan Eka. Komplit dong. Andreas Eka Wijaya. Ya, di Alsyadai Podcast. Mau aja sih mas, disuruh. Nurut aja sih mas. Polos. Eka Wijaya, what do you want to say to
encourage us. Sebenarnya pakai bahasa Indonesia. Oh iya, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia tidak apa. Bahasa Jawa Siti tidak apa-apa. Tapi Indonesia dong. Apa ya? Sebenarnya banyak sih, cuman satu aja. Satu tapi kayak bom. Yaitu sempat kita bahas tadi kan kaosku itu salah satu pesan yang mungkin pesan yang sebaiknya kita jadiin iman, salah satu iman, kunci iman atau jangan pernah meninggalin Yesus apapun kondisinya. Kan 2020 ini kan 2021 ya, maaf. Yes. 2021 ini kita kan tahunnya terbatasi oleh salah satu kejadian kayak pandemi seluruh dunia ya, apalagi Indonesia. Dan kita kan sama-sama ngerasain susahnya survive buat hidup sih. Jadi ya semoga aja kita tetap ngasih harapan kita buat Yesus di Natal ini. Kita dapat kado dan kadonya kita ke dia tuh harapan yang selalu nyala-nyala. Wah mantap sih, keren. Ya bener sih ya, Jericho pun ya, keluarga saya pun ya berharap bahwa in this Christmas ya, di momen ini juga kita berharap berdoa segera pulih semua, selagi kita juga tetap terus memberi hidup kita yang terbaik, apa yang Tuhan mau kita beri buat Yesus ya, terlebih ya di momen ini kan ya, walaupun kita nggak tahu temannya kayak gimana, tapi ya balik lagi percaya aja kita jalan sama siapa ya, jawaban kita cuma dia ya, maksudnya ini kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh nyerah dan itu selalu keinget, reminder kalau Yesus itu selalu ada buat kita dan kita dapat jalan terus, percaya aja. Betul, mantap. Jadi ya sih bener sih, bukan tentang kita kemana ya, tapi sama siapa. Iya. Tambok dimanapun asal sama Yesus, kan ya. Kita anak-anak muda kadang seperti itu lah ya. Bagaimanapun kita melihat beliau, bagaimanapun apa yang kita kerjakan, asal kita mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, asal kita mengerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus, itu mungkin memang belum terlihat ya apa yang kita inginkan, tapi sembari itu semua, terlebih di momen Natal ini juga keluarga LCD, mari kita menyelaraskan apa yang jadi ingin kita, apa yang jadi mimpi kita ini kita serahin sama Tuhan semuanya, dan terserah Tuhan yang jadi ya yang dari Tuhan aja, karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Intinya kita tanam terus aja bibit-bibit ini. Betul. Tahu nanti tumbuhnya kapan dan buahnya hasilnya itu kita nikmatin kapan ya. Bahkan kita nikmatin atau enggak pun ya udah terserah Tuhan. Balik lagi, bukan terserah yang pasrah, tapi bener-bener emang apapun deh yang Tuhan mau kasih ya Tuhan aja. Jadi senternya bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau, seperti itu kan ya. Jericho menanam, Eka menyiram, mungkin nanti yang lain yang menuai, tapi yang kasih pertumbuhan itu pasti dan tetap dan selalu Tuhan yang melakukan ya. Oke, jadi keluarga LCD, buat kamu juga nih yang rindu untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, untuk bisa mengalami cerita-cerita yang keren-keren seperti Eka salah satunya, dan juga beberapa teman-teman yang udah tapping podcast beberapa minggu yang lalu atau nanti ke depan semuanya. Kalau kamu rindu mengalami Yesus lebih lagi, join ya di seluruh ibadah raya keluarga Allah, baik di hari Sabtu maupun hari Minggu, di Widuran, di Paragon, ataupun di Palur Plaza. Jam-jamnya di mana aja atau bagaimana cara reservasinya, kamu bisa lihat lengkap di www.gbika.org. Terus dengerin juga LCD FM
91.3 yang memberkati ruang dengar kamu nih 24 jam nonstop. Oke, that was for all today. Thank you banget buat Brother Eka. Sama. Ya, sekali lagi kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita serahin semuanya sama Tuhan. Saya Jericho pamit. Eka. Iya, Eka juga pamit ya. Tetap di 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations di El Shaddai Podcast.